Welcome YouTube, anjir. Aku jadi terdengar seperti Mister Lama. Oke, recording. Gak tau aku kalau apa ya, kalau recording atau mulai apapun, aku timingnya selalu nggak terduga gitu. Aku pernah recording bareng temanku bertiga gitu ya. Iya. Kan sebelum recording kita suka ada chit chatnya gitu kan. Iya, kayak ngobrol random gitu buat manasin suasana gitu biar anget gitu ya. Iya. Tololnya, mereka nggak sadar kalau dari temanku masuk ruangan sebenarnya itu udah direkam. Anjing itu, lu kudu lihat ekspresi muka dia waktu Dal ini direkam dari tadi. Yoi bro. Anjing. Cut. Aduh anjing. Beda men. Mukanya yang tadinya apa ya, begitu sadar gitu ya udah apa ya, si si mukanya si muka dan cara ngomongnya langsung JM gitu. Iya. Cut. Wah anjing parah lu kan dia. Ya udah kita mulai lagi. Ya jadi gini, ya anjing, jaim, ya jaim, ya ya jaim, ya anjing. Nggak aku. Udah anjing. Itu the best lah kalau kalau aku upload juga rekamannya anjing. Oh iya gimana? Mungkin yang nulis ngantuk. Canda. Mungkin karena manusia nggak ada yang sempurna. Bisa juga ya. Iya sih. Sebenarnya kan manusia emang nggak ada yang sempurna. Mungkin penulisnya coba menyampaikan kalau iya, Chogan sempurna yang selama ini kalian baca di komik atau di novel tuh sebenarnya juga makhluk tidak sempurna, kayak gitu kali ya pesannya. Yoi. Iya mungkin makanya dia bikin kayak antitesis semacam itu. Bisa jadi sih. Dan mungkin statementnya di situ. Kayak itu bikin itu supaya pembaca lebih aware aja kalau ngelihat sesuatu yang terlalu sempurna gitu, mau itu cowok, mau itu cewek, mau itu harddisk, mau itu JPU. Kok apa sih jadi iya, sesempurna apapun pasti ada apa ya, pasti ada eh, cacatnya. Nggak tahu, aku keingatan harddisk soalnya harddisk C ku udah mulai penuh anjir. Ya aku nggak bisa install game. Iya padahal aku, iya men, kudunya kudunya aku tuh bisa main game. Iya dulu aku mikir kalau udah komputer, kalau udah udah agak layak dikit aku mau install game, aku mau ngegame. Iya udah udah komputernya di upgrade, C-nya malah penuh sama aplikasi editing. Iya. Iya, aku bahkan Photoshop pun ku itu loh anjir, ku uninstall kemarin karena terlalu berat. Ya aku sekarang ngegambarnya di saya aja deh, nggak masuk Photoshop. Berat men. Iya ntar aku install CSP gimana ya anjir. Ah iya deh, kudu menyiapkan waktu apa sih, meluangkan waktu buat itu kayaknya. Welcome to Mobile Legend enggak. Itu iya bener, aku main main Magic the Gathering aku di HP aja. Saking apa ya, saking kalau aku depan komputer pasti bawaannya bawaannya nggak main gitu, nggak game. Padahal komputernya udah layak kalau dipakai ngegame aja. Aku malah main di HP yang masih nge-lag. Berat man. Magic the Gathering. Aku bisa main main MTG Arena di komputer, tapi ntar aku malah nggak fokus kerja anjir. Iya sih. Iya, aku anggap itu resiko dari tambah tua sih. Banyak tanggung jawab, banyak hal yang harus di banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi, banyak hal yang harus di, ya gitu deh. Kemarin di Steam juga ada apa ya, download game yang lagi gratisan gitu di Steam.
belum ku mainin anjir, aku cuma main hari itu doang. Yoi anjir, mainnya berapa ya, 3 jam itu juga. Komputernya pilih kasih. Dulu kita pengen cepet besar, sekarang malah mau jadi TK lagi. Enggak sih, aku gak mau jadi TK. Serius man, susah man jadi anak TK, susah jadi bocah. Yoi, dibegoin mulu. Welcome lemon. Bentar, ini lemonnya. Bukan nih ya. Enggak deh, aku cek lemon. Ya, ini bukan lemon yang VTuber kan. Gak tahu aku. Wah, aku didatengin lemon, tapi bentar, lemon kan lagi stream ya di YouTube. Tadi aku lihat jadwalnya di jam 7 gitu. Biasanya masih stream sih sekarang. Teh. Kok teh? Oh, bukan. Sorry ya, itu juga namanya lemon. Kadang aku nonton streamnya di YouTube. Makanya agak kaget lah, ada lemon di sini. Bentar, ini bukannya jam 7 dia mulai stream ya? Waduh. Jangan-jangan kerjaannya kayak aku aja. Iya, masuk ke broadcast orang terus direkam, kalau nggak di streamin. Anjir, itu udah iseng banget men. Iya, kelakuanku kayak gitu. Punten. Ngiring live streaming. Wah anjing sih, kadal masuk kita live. Nggak sih, paling ku record sih. Tapi aku kemarin kepikiran ide tolol gitu. Punten, ngiring live streaming. Aduh anjing. Iya. Iya. Kadang lemon kesini sih. Beberapa apa sih, dulu sempet aku kayak sering main gitu ke sini. Aku juga sering main ke streamnya. Orangnya asik soalnya. Nggak tahu, aku jarang nemu streamer cewek yang seru. Iya, jarang. Tapi aku bisa approve kalau memang. Boleh aku rekam live bang? Waduh anjing. Gak apa-apa deh. Kabar adik saya tiba-tiba hilang. Serius? Kabarnya yang hilang atau adiknya yang hilang? Gimana? Adiknya gimana soal adiknya? Udah lama belum? Mungkin dia cuma apa ya? Ya, kabarnya hilang. Kata mamanya dia lagi sakit. Oh ya udah. Tuh ada kabarnya. Tapi bukan dari adiknya, tapi dari mamanya. Gak apa-apalah. Ya, orang lagi sakit mau gimana? Doain aja biar cepat sembuh. Biar, iya, mudah-mudahan sakitnya nggak parah juga. Saya di Cina, adik saya di Indonesia. Adik lu si Karina bukan? Nggak tahu. kok kok nama itu tercetus begitu saja ya? Adik lu si Karina. Aduh, sorry ya, otakku rada random. Susah sih kalau LDRan gitu. Yoi. Kok tahu? Lah bener. Lah bener. Waduh, aku kaget sendiri anjir. Oh bener. Ya, jadi nggak lucu kan kalau bener. Enggak sih, dulu kayaknya aku sempat ingat aja dia pernah bilang gitu kalau abangnya di Cina, si Karina tuh. Ternyata bener. Ya udahlah ya. Iya, dulu Karina ya, kadang mampir ke sini sih Karina. Dulu dia sempat cerita gitu kalau abangnya lagi di Cina. Yoi, terus ya udah. Mungkin karena dari situ aku jadi dengar ceritanya, lu di Cina terus adek lu di Indonesia. Bentar, kayak ceritanya si Karina deh. Adek lu Karina bukan sih? Tolol sih emang itu, kayak ya ya agak tolol sih. Aku nanya nanya point blank gitu. Aku harapanku sih ya, tebakanku meleset. Plot twist, yoi anjir. Plot twist, ternyata tebakannya benar. Wow, waduh. Oh, Karina ya. Karina nggak tahu sih. Semingguan ini kayaknya aku nggak lihat Karina deh di sini. Dia lagi sakit. Pantes sih. Iya, biasanya aku lihat kadang dia lagi broadcast gitu atau collab sama siapa atau kadang mampir ke sini.
kabar terakhir yang aku dengar dari Karina tuh katanya tangannya patah gitu. Iya, udah itu aku nggak tahu lagi. Ya mudah-mudahan cepat sembuh sih. Karina bukannya hero ML. Enggak lah, no. Iya, itu bukan satu-satunya Karina di muka bumi. Dunia dunia lu kok sempit ya? Saya hanya dapat kabar itu terakhir kali. Tuh kan. Sama aku juga. Ada minggu kemarin kali ya Karina. Iya sih kayaknya hidupnya juga emang emang nggak mudah sih Karina, jadi ya mudah-mudahan keadaannya membaik sih. Aku kadang ya agak agak menyayangkan aja kalau orang apa ya, orang semenyenangkan itu, orang seceria itu hidupnya tuh nggak menyenangkan aja. Iya, karena kan aku kalau lihat orangnya kayak i lucu banget, kayak iya kayak gemesin atau iya kayak gitu, kan kan seneng ya kita lihatnya, tapi kalau kalau kita dengar di baliknya ternyata hidupnya sulit gitu ya, agak gimana juga gitu. Oh jadi iya, ngerti gak sih kayak kayak gitu. Iya kan, makanya aduh sayang banget loh kalau bang, makasih kok. Kok makasih, kok makasih tuh, aku barusan ngapain, perasaan aku terakhir tadi transfer GoPay nggak ke lu deh, atau salah masuk anjing. Atas recording gue, waduh. Oh lu record anjing, serius, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kadang aku juga melakukan itu, no ya nggak apa-apa. Iya jadi inget hari ini ya. Menang cuma 2 menit ya. Bentar. Kadang saya kasihan sama adik saya, dia selalu dikejar guru. Yoi, nggak tahu itu, ya aku mau bilangnya itu resiko resiko orang cakep sih. Iya, susah men jadi, iya lu kira jadi cewek cantik gampang, enggak anjing, susah aja resiko orang cakep tuh. Iya, kadang dikejar, ya maksudnya dikejar tuh kayak kayak di apa ya, kayak banyak yang naksir gitu ya, dalam hal ini yang naksirnya guru kalau si Karina tuh. Iya, enggak ya, dilamar depan rumah, yoi. Absurd banget men ceritanya. Aneh anjir. Ini ini beneran terjadi di dunia nyata kan? Bentar, aku lagi nggak baca fanfic kan. Oke. Anjir, ini beneran terjadi. Tetangga saya langsung gasken. Lu naksir sama tetangga lu atau gimana? Yo. Enggak sih, aku liatnya lucu aja sih. Aku nggak tahu ya kalau yang ngalamin kejadian itu gimana, mungkin rada gedek juga ya. Tapi aku sebagai sebagai audiens sih nontoninnya lucu aja gitu. Kayak suspension of disbelief aku diuji di situ. Waduh, cerita seperti ini mungkin terjadi ternyata. Wow. Ya, lu gasken kenapa tetangga? Atau si rekamannya mau lu tunjukin ke tetangga lu, no? Buat apa? Abang ada pacar? Tadinya ada. Aduh anjing. Tadinya ada. Aku masih sering denial kalau kalau sampai sekarang aku masih pacaran, tapi enggak. Kenyataannya enggak. Ya nggak apa-apa lah, aku coping with, ya itu salah satu coping with reality, aku begitu denial.
Kadang aku masih denial kalau kemarin aku udah mutusin dia. Sedih emang. Gabut gue ya. Ya sama. Apaan sih Hajar? Ya mood aku suka ngedrop kalau ingat itu. Serius. Pan gue taruh di status WA. Oh, I see. Sadis ya. Gitu ya kerjaan lu, aib orang lu taruh di status WA. Aduh anjing. Ya sih nggak masalah juga sih. Cuma kadang ya kesannya kalau ditaruh di status WA tuh aku malah langsung mikir apa coba aja. Iya kan yang bisa ditaruh di status WA kan omongan warga ya. Yang jadi bahan pergunjingan warga kan yang biasanya lu masuk ke status WA tuh. Iya, sama aku juga kangen. Karina kadang, iya Karina kalau kesini dia bawa aura-aura menyenangkan gitu. Iya mana broadcastku gini kan kayak si moodnya tuh mellow kayak gini. Kalau ada dia si apa ya si moodnya jadi agak cerah gitu. Bentar, ini kok chatnya lag. Kok jadi set ya? Ya, ya nggak tahu. Ya emang ya habis Karina emang begitu. Gimana dong? Ini ngomong-ngomong soal set aku terusin nih ceritanya, serius. Biar setnya ya biar karena moodnya tadi udah masuk ke moodnya udah masuk gitu ya, moodnya set ya udah. Ceritanya juga ini sebenarnya lagi set di chapter 18 ini. Yoi. Emang nggak tahu diri ini yang punya acaranya. Tadi openingnya lu heboh banget Dal, begitu masuk ke cerita langsung set anjir. Ya welcome to my life. Ya hidupku begitu anjir. Ya udah aku terusin ya. Bukunya terakhir tuh udahlah nggak usah aduh anjir. Aku lanjutin aja deh chapter 18 tentang yang pergi dan pulang. Kalau yang pergi pasti akan pulang, kalau yang hilang pasti akan dicari. Lantas bagaimana dengan yang sudah berpulang dan sudah menemukan rumahnya di keabadian? Bukan yang ini deh. Atau bener yang ini ya? Bukan nih. Itu chapter terakhir yang semalam kita baca, chapter 18. Ini aku suka nih, apa sih dialognya Mbak Adara dengan April. Mbak Adara bilang, April, kadang insecurities yang dimiliki cowok ke cewek itu sebetulnya gede banget. Dulu Mas Arial pun begitu. Gak ada salahnya kalau kamu yang mengungkapkan duluan. Karena kita gak pernah tahu kapan seseorang bakal pergi kan. Emangnya gak capek menunggu kepastian? Iya, terakhir semalam tuh sampai situ. Ya kita mulai dari chapter 19. Salah tadi aku bilang. Iya, mulainya dari chapter 19. Judulnya Terserahmu Dev. Aku bingung. Tadi gimana? Lu ngomong gak tuntas lu. Udah, fokus. Oke, fokus. Gak ada puisinya ternyata. Ceritanya diambil dari sudut pandang April. Gue terus terngiang dengan apa yang Mbak Adara sampaikan tempo hari. Bingung, haruskah gue menyampaikan rasa ini lebih dulu? Atau justru mengakhiri sebelum memulai? Baru dibayangin aja rasanya udah capek, udah sakit.
Rasanya kayak percuma. Percuma karena semesta gak berpihak sama kita. Gue akhirnya jadi sering menertawakan diri sendiri. Kembali ke fase terendah lagi. Merasa gak pantas buat siapapun, apalagi Deva. Gue selalu kepikiran kalau Deva pasti bisa cari yang lebih. Yang punya apapun itu yang gak bisa dia dapetin kalau sama gue. Di sisi lain, gue senang juga bisa nemuin seseorang yang bisa jadi alasan gue untuk terus bertumbuh. Terus bangun pagi dan bersyukur karena mentari masih mau menyinari bumi. Alasan terbesar bahwa gue berhasil jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dev, makasih ya. Gue akan selalu begini ketika membahas lo. Entah lo aja yang gak sadar atau ekspektasi gue yang terlalu besar. Atau malah keduanya. Gue jadi makin bingung dan sedih. Sampai sekarang gue masih terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan akan cara untuk bahagiain diri sendiri. Karena sebelum masuk ke cerita baru, kita harus selesai sama diri sendiri kan. Sudah sampai sayang, kata ayah menghentikan lamunan gue. Saking tenggelamnya dalam lamunan, gue sampai gak sadar kalau sudah sampai sekolah. Makasih ayah, hati-hati di jalan ya. Gue salim, melambaikan tangan dan buru-buru turun. Entah kenapa hari ini semangat banget untuk ke kelas dan belajar biar bisa masuk UI. Meskipun sedih dan kepikiran banyak hal, masih ada prioritas yang harus gue perjuangkan. Gue harus menghindar dari Deva, kasih jarak secukupnya. Rasanya gue harus memberikan batas untuk dia agar gak terlalu ada dalam hidup gue. Selamat pagi cantik. Suara itu menginterupsi. Langkah dan kebingungan pagi gue ditabrak realita indah. Sapa seseorang yang selalu mengagumkan. Detik itu juga gue ingin terbang. Ceritanya pindah ke sudut pandangnya Deva. April cuma membalas sapaan gue dengan senyum tipis. Lalu berjalan agak buru-buru menuju kelas. Wah, bisa-bisanya teman sebangkunya dicengin macam begini. Pasti ada yang salah sama dia. Pasti ada yang buat sedih dia nih. Pri, lo kenapa? Gue cuma bisa garuk-garuk kepala. Belum sarapan. Lemes banget tuh kayak sayur kangkung. Masih dicuekin. Ya, risiko kurang ganteng ya gini nih. Harus apa ya biar glow up? Ada bekal dari mama disuruh makan bareng sama April katanya. Tambah gue lagi. Berharap semoga yang kali ini berhasil bikin dia gak nyoekin gue. Dia nengok ke gue dong. Yes. Katanya kalau April gak makan, mama bakal sedih. Yang ini skenario tambahan aja sih. Emang gue nya yang mau usaha maksimal. Wanginya enak banget. Balas April yang udah ngebuka duluan kotak bekal gue. Dia merhatiin, nyicipin makaroni yang ada di dalam kotak. Dan itu bikin gue senang banget. Pipi April mulai penuh dengan makaroni yang memenuhi mulutnya. Akhirnya gue sama dia makan bareng deh. Ganti-gantian gitu sendoknya. Sebenarnya kode minta disuapin sih, biar so sweet gitu. Mumpung masih pagi juga dan belum banyak yang di kelas. Jangan males nih makan sendiri. Dia bilang gitu dong woy. Gak apa-apa deh. Tetap enak karena biasanya gue makan sendiri. Ngomong-ngomong hari ini berjalan dengan begitu baik. Semua yang ada di rumah berjalan secara normal dan gue gak kena pukul sama sekali. Gue jadi gak perlu nahan sakit lagi kalau ada aktivitas fisik. Jangan berantem lagi ya, ucap April tiba-tiba. Kamu lebih ganteng kalau seger tahu nggak? Tanpa ada plester di sana sini. Mama juga bilang begitu sih, balas gue sambil mengangguk. Tapi kalau kamu diapa-apain, aku boleh belain kamu, lindungin kamu. Apa harus dengan berantem? Gue menyuap sesendok makaroni itu ke mulut sambil berpikir lagi. Menurut gue iya. Kenapa? Deva, untuk apa lo melindungi gue yang caranya aja justru bisa bikin lo semakin sakit? Satu persatu teman-teman kelas pun masuk. Gue masih berpikir,
Iya juga sih ya. Gue nggak suka aja lihat orang berani sakitin orang-orang terdekat dalam hidup gue. Kurang afdol aja gitu kalau belum bikin mereka babak belur dan kapok. Terserah lo, Dev. Gue cuma nggak mau lo kenapa-napa. Itu aja. Ya itu tadi chapter 19. Iya bener aja. Makin sini babnya makin pendek. Bentar. Oke. Chapter 20. Seberapa lama lagi ya kita? Iya men, makin sini kayak alurnya mulai ngedown gitu aja. Selalu gitu ya, maksudnya ya di awal dia hype banget soalnya, tapi di makin sini alurnya makin ngedown kan, makin deket sama ending. Aduh, endingnya ngedown lagi gimana? Aduh, ini nih, ini nih aja. Ini nih beratnya baca buku kayak gini. Iya, yang lucu-lucu so sweet sekarang jadi iya. Oke, ada puisinya di bab ini. Harusnya nggak akan sesakit ini ya. Nggak, harusnya nggak akan sesakit ini ya. Harusnya mungkin kita masih bisa tersenyum seperti sedia kala, menertawakan hal-hal sederhana yang menyatukan kita. Tak ada air mata yang harus keluar setiap malam. Tak ada hati yang hancur karena ditabrak ekspektasi. Baru kusadari bahwa ternyata kadar cinta yang berlebihan sungguh tajam seperti memegang duri. Apakah kita sama-sama terluka? Atau ternyata di sini aku saja? Oh, Karina di rumah sakit. Masih soal tangannya itu bukan? Atau yang lain? Oh, kayak I see. Tangannya juga kayaknya belum sembuh juga kan? Belum sembuh bener. Aduh, nggak enak tuh, nggak nyaman tuh maksudnya. Ceritanya dari sudut pandang April sekarang. Iya, dimulai dari sudut pandang April. Ini yang nulis puisinya kayaknya April deh. Nggak tahu, aku kayaknya telat aja. Oke. Mencintai seseorang yang sempurna memang menyakitkan ya. Gue jadi sering banget merasa nggak layak, merasa terlalu buruk buat dapat semua. Tapi ketemu sama orang baik kayak dia, rasanya juga life changing banget. Hidup yang mulanya sebajingan itu jadi semakin mudah untuk dihadapi. Rasanya jadi lebih enteng aja. Saat ini dia ada di hadapan gue, habis lari sore untuk menjaga imun tubuhnya. Dia bilang dia mau coba tes STAN kalau UI belum jadi rezekinya. Kenapa nih kok ngeliatin aku terus? Tanya dia pede diikuti tawa kelakar. Minum dulu Dev, ucap gue menawarkan tumbler yang gue bawa. Tar aja Pril, belum haus nih. Jangan sampai dehidrasi ya. Dia hanya berlalu sambil melanjutkan dan berkata, siap bu bos. Akhir-akhir ini gue banyak menghabiskan waktu bareng Deva. Salah satunya untuk lari sore bareng. Waktu itu gue pernah sampai hampir pingsan karena terlampau memaksakan diri. Waktu itu gue pernah sampai hampir pingsan karena terlampau memaksakan diri untuk ada di pesnya Deva. Setelah selesai gue kemudian bertanya, Dev, lo gak malu jalan sama cewek gemuk kayak gue? Ih, kok ngomong gitu sih? Kok ngomong gitu lagi sih? Deva mendekat ke arah gue, seperti biasa dengan tatapan sedihnya kalau isi kepala gue udah ngomong yang kayak gini. Gue ngerasa gak pantas aja, Dev. Pril, kamu tuh space. Makasih ya, potong gue. Makasih karena lo selalu buat gue ngerasa pantas. Makasih karena lo selalu ingetin gue bahwa gue spesial, bahwa gue gak seburuk itu. Dev, makasih banyak. Gue beruntung ketemu lo. Pril, panggil Deva lirih.
tetapi tak lagi melanjutkan kalimatnya dan langsung memeluk gue. Gak ada yang bisa menenangkan badai insecurity dan overthinking ini selain gue sendiri. Dalam pelukan Deva yang terasa hangat dan beresonansi dengan detak jantung gue seolah mendapat begitu banyak transfer energi. Meskipun terakhir kali gue bilang bahwa gue mau menjauh dari hidupnya, ternyata gue gak bisa. Ternyata gue gak bisa. Ngecewain orang yang kita sayang banget itu sama aja kayak lagi nyakitin dan bikin hancur diri sendiri. Karena bahagia dia sekarang juga jadi bahagia gue. Sedihnya dia juga jadi sedihnya gue. Gue jadi takut kalau nanti gue bikin dia kecewa. Itu juga jadi pertimbangan gue buat gak bareng Deva lagi. Rasa bersalah kalau suatu saat gue bakal ninggalin dia tiba-tiba, nyakitin dia tiba-tiba. Atau mungkin justru disinilah tempat gue. Guenya aja yang selalu insecure dan overthink. Dia koma. Oke, ya udah deh. Lu nggak bisa balik ke Indo dulu gitu man? Bentar gitu tuh nengokin si Karina. Iya. Susah juga ya, maksudnya. Iya, sekarang juga kita nggak bisa pergi-pergi dengan bebas juga kan. Ada protokol kesehatan yang masih harus di sana masih ribet nggak sih? Tapi nggak tahu sih. Oh ya udah deh kalau begitu. Ya syukur maksudnya. Nggak men, kalau gue jadi lu gue panik loh anjing. Serius sih. Ya aku kalau ada di posisi itu aku bakal panik gitu, bakal udah susah men mikir di posisi kayak gitu. Kayak waduh anjing aing kudu kumaha. Ya udah deh, selamat lembur bro. I mean, iya. Yeah. Ya aku bisa bilang apa lagi coba. Aku lanjutin ya ceritanya. Sekarang ceritanya dari sudut pandang Deva. Yuk pulang bareng, saat gue saat melihat dia lagi duduk sendiri dan tampak kedinginan di sebuah halte BST. Deva, ngapain harus kesini sih? Malah hujan-hujanan segala lagi. Kamu khawatir banget ya aku sakit? Celotuk gue bercanda. Banget Dev, gue khawatir banget kalau lo kenapa-napa, jawabnya. Untungnya gue bisa punya inisiatif untuk jemput April. Tadi gue lihat beberapa armada BST yang putar balik dan gak tahu kenapa gue jadi ingat aja sama April. Lebih tepatnya jadi khawatir. Akhir-akhir ini April terkesan lagi menjauh karena gak mau gue antar lagi. Dev, gue minta maaf. Kok dia tiba-tiba minta maaf ke gue? Bukannya gue yang harus minta maaf? Karena apapun yang telah gue lakukan ke dia. April mendekat ke arah gue dengan sorot mata yang sayu. Gue paling gak tega melihat orang yang gue sayang jadi sedih gini. Maaf karena gue udah jauhin lo. Maaf karena gue udah nolak semua ajakan lo. Padahal gue mau banget untuk mengiyakan dan ikut sama lo. Tambahnya dengan suara tercekat. April, gak apa-apa kok. Jujur itu bukan masalah buat gue. Dev, bisa gak sih lo gak usah kayak gini? Gimana maksudnya, Pril? Kami saling tatap dalam diam sejenak. Gue bingung ngomongnya, tapi gue gak suka aja lihat lo terlalu baik ke gue. Sikap terlalu baik lo itu bikin gue ngerasa gak pantas untuk bersama lo. Makanya gue mencoba buat menjauh dari lo. Tapi ternyata itu sulit dan yang ada gue malah semakin nyakitin diri sendiri. April malah nangis dan membuat gue makin tenggelam dengan berbagai pertanyaan yang ada dalam benak. April terus menangis sampai hujan reda. Gue kemudian mengantar dia balik dan April mengajak gue ketemu bunda untuk makan bareng. Akhirnya gue menolak karena gue masih belum siap lagi untuk itu semua. Dan sekarang, gue sama April di sini, di dekat kompleks rumah gue dan kita sama-sama jogging bareng. Iya, selain buat menjaga kesehatan gue,
Selain buat ngejaga kesehatan, gue juga berniat untuk daftar STAN. Gue cuma takut aja kalau UI bukan rezeki gue ternyata. Makanya sebelum gue nanti menyesal, gue mau coba untuk mengetuk pintu-pintu kesempatan lain. Di antara senja dan gue sama April yang tengah duduk di sebuah ayunan sambil menikmati air mineral, mengatur hala nafas yang ngos-ngosan, April kemudian mengatakan sebuah perkataan yang jujur ngebuat gue ikut mikir juga. Dev, seberapa lama lagi ya kita? Jadi itu. Oke, chapter 21. Genggaman terakhir. Ceritanya dari sudut pandang April. Pernah gak sih terpikirkan apa yang bakal lo capai nanti? Apa yang akan lo lakukan setelah berhasil mencapai semua itu? Apa lo akan terbiasa untuk melakukan semuanya sendirian? Kita bakal sama-sama nikmatin suasana baru karena selama ini kita cuma stay di Solo aja. Gimana? Kita bakal sama-sama nikmatin suasana baru karena selama ini kita cuma stay di Solo aja. Suara Deva bertabrakan dengan dingin angin sore yang turut menerbangkan rambut gue. Kita bakal keluar kota, Pril. Dengan semangat, Deva mengguncang-guncangkan bahu gue yang masih kelelahan ini. Dia bahkan mengajak gue berdiri dari duduk gue dan mengajak gue untuk lompat-lompat merayakan euforia. Senyumnya, keringat yang membasahi lehernya, rambut berantakannya, semuanya gak akan pernah bosan untuk gue lihat. Gue ikut tersenyum dan mengaminkan dalam hati. Di balik semangat dan api yang membara, gue justru takut. Takut kalau nanti gue tidak akan sama-sama lagi dengannya. Bagaimana ya rasanya ketika mungkin dua di antara kita nanti bertemu dengan sapaan yang tercekat dan tertahan oleh ego. Rindu yang dibuang karena gengsi. Saat gue duduk berdua di sini dengannya, gue bisa bilang kalau gue seperti memiliki dia sepenuhnya. Keberadaan dia untuk gue seolah menjadi jaminan bahwa Deva gak akan pergi kemana-mana. Tapi Deva bilang buat jangan pernah memusingkan hal itu. Gue terus mencoba, meskipun tidak benar-benar bisa. Kok diem terus dari tadi? Makan bakso yuk sama gue, lo pasti lapar kan? Bayangin deh, di tengah kerumunan orang yang dari tadi mau deketin Deva, dengan begitu beraninya dia malah menarik tangan gue, menggenggamnya dan bilang sama orang-orang, "Misi, cewek gue mau lewat." Geli banget anjing. Gue tertegun sampai hampir tersedak. Deva malah semakin mempererat genggamannya. Dan kami melangkah bersama menuju kantin Sedati Rama. Ada banyak tatap ketidaksukaan dari yang melihat kami berdua jalan. Dan sayup-sayup terdengar, "Idih, kok mau sama cewek gendut?" Gitu. Gue yang masih sering insecure jelas gak bisa begitu aja melupakan apa yang orang-orang ini bilang. Meskipun Deva selalu kasih semangat, ini tetap jadi PR gue untuk berhenti seperti ini. Dimakan dulu cantik, nanti sore kita jogging lagi kan? Makan yang banyak biar nanti larinya kuat. Jangan terlalu baik, Dev. Nanti gue semakin sakit. Jawab gue, entah setelah dapat kekuatan dari mana. Padahal gue yakin Deva begitu tulus melakukannya. Maaf, Pril. Suara Deva lirih dan berat mengudara di telinga. Gue gak bermaksud bikin lo kecewa apalagi sakit. Gue aja yang terlalu pengecut untuk jujur ke lo. Dev, gue sayang sama lo. Gue gak pernah berani bilang gini karena gue gak mau kehilangan lo. Tapi gue gak kuat lagi untuk memendam semuanya. Setelah sekian lama, akhirnya apa yang selama ini gue pendam tersampaikan juga ke Deva. Gue gak bisa lagi membiarkan isi kepala gue terlalu berat untuk memendam ini sendirian. Apakah lo juga punya perasaan yang sama? Atau selama ini lo cuma bercanda? Gue cuma jatuh sendirian ya? Perasaan gue salah gak? Chapter 21 sampai situ. Ini kayaknya
dua chapter tuh bisa jadi satu deh sebenarnya. Gak tahu ya, aku ngerasanya gitu aja. Tapi nggak bisa, soalnya pacingnya begitu. Nggak tahu dari dua chapter terakhir, tiga chapter terakhir aku ngerasa rule of three-nya kerasa banget ya. Kayak cara penulisannya tuh kayak grafiknya tuh gini, terus nggak apa sih, turun terus naik dikit terus turun lagi, rule of three. Atau apa sih, kayak gitu, kayak turun terus naik dikit terus turun lagi, kayak ini bakal turun terus gitu sampai sampai ending mungkin. Tapi di chapter awal nggak gitu, kayak agak naik terus, atau mungkin gitu ya, cuma karena karakternya lebih banyak aja, cuma karena tulisannya lebih padat aja gitu, nggak tahu sih. Tapi aku ngerasa ada pattern seperti itu belakangan. Oke, ini chapter 22. Dari pecundang yang gak mampu bilang sayang. Iya, gak ada puisinya. Ceritanya dimulai dari sudut pandang Deva. Dev, gue sayang sama lo. Gue gak pernah berani bilang gini karena gue gak mau kehilangan lo. Tapi gue gak kuat lagi untuk memendam semuanya. Akhirnya kata-kata itu keluar dari bibirnya. Kata-kata yang seharusnya gue ucap lebih dulu, namun gue terlalu pecundang untuk mengakuinya. Kata-kata yang seharusnya bisa gue utarakan dari jauh-jauh hari sebelum keadaan menarik gue dengannya kepada fase sebelum keadaan menarik gue dengannya kepada fase seperti ini. Apakah lo juga punya perasaan yang sama? Atau selama ini lo cuma bercanda? Gue cuma jatuh sendirian ya. Perasaan gue salah gak? Gue punya. Gue pun masih menyimpannya dengan baik dalam hati gue. Gue pengen banget utarain ini ke lo, cuma menurut gue belum sekarang. Karena gue merasa waktunya masih belum tepat dan gue belum siap untuk menerima semuanya. Bentar, oh iya baru sejam ya. Gue rasanya mau langsung meluk dia saat ini juga. Karena April terlihat lemes banget. Gue sama sekali gak pernah bercanda soal perasaan. Untuk apa gue deketin April, berusaha untuk mengenal lebih jauh selama ini? Gue gak sejahat itu. Di sini gue juga jatuh, Pril. Jangan merasa sendiri lagi ya. Gue pasti akan mengusahakan untuk sejujurnya mengatakan apa yang gue rasakan. Kepala gue sakit banget didera pertanyaan-pertanyaan itu oleh April. Seandainya hidup mengizinkan, gue pasti akan mengatakan perasaan gue langsung. Gue masih ragu. Tubuh gue bisa menahan apapun itu yang bakal papa lakukan ke gue. Bahkan mungkin gue gak akan diizinkan untuk berkuliah di UI karena belum bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Terlalu rumit untuk gue jelaskan di sini dan belum tentu juga April akan mengerti. Saat ini gue belum bisa jawab apa-apa, April. Jawab gue dengan lembut, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Yang semakin lama semakin dingin. Gitu kali. Gue mau balik, Dev. Gue gak sanggup. April mencoba melepas genggaman gue. Wajahnya ia palingkan dari gue untuk menyembunyikan beberapa tetes air mata yang sudah jatuh membasahi pipinya. Iya, nanti gue anterin ya. Tapi tolong dimakan dulu ya baksonya. Kasihan tubuh lo udah capek seharian kalau gak dikasih asupan. Gue tahu dia sesedih dan semua apa dengar omongan gue ini. Tapi seenggaknya April mengangguk dan mengiyakan untuk memakan baksonya hingga habis. Saat gue mencoba menggandeng tangan dia lagi, April melepaskannya dengan perlahan. Itu justru membuat gue semakin sakit. Gue memakaikan helm April, memberitahunya untuk tetap memegang pundak atau memeluk gue sekalian kalau dia takut karena gue bawa motornya kekencengan. Surprisingly, itu dia lakukan, entah apa yang dia pikirkan. Ketika Kupi berhenti sejenak di lampu merah, gue bisa melihat wajah tenang April lewat spion. Untungnya hari ini langit cerah dan gak hujan, sehingga gue bisa mengantar April sampai rumah. Oh ya, Dev, semalam dicariin bunda, mampir dulu yuk buat makan. Gue semakin pengen nangis saat itu juga. Yang gue butuhkan saat ini ialah vibes ngumpul di meja makan untuk ngobrolin banyak hal tentang dunia perkuliahan. Sejujurnya ada banyak hal yang gue kangenin banget untuk lewatin bareng April. Serius, Pril? Serius dong.
jangan lupa cuci kaki dan tangan dulu ya sebelum masuk. Ayah juga sebentar lagi pulang nih. Gue mengangguk semangat dan langsung mengikuti pintanya. Wah seru dong, reunian lagi kita. Gue bener-bener gak bisa menyembunyikan betapa senangnya gue mendengar dan menjalani sisa-sisa hari ini. Terlebih ketika suara bunda terdengar dari dalam. Ya ampun mas ganteng, udah lama banget gak kesini. Apa kabar nak? Sehat bun, bunda sendiri gimana? Deva kangen banget sama bunda. Bunda memeluk gue erat dan gue merasakan kehangatan yang amat sangat. Setelahnya bunda bergegas membawakan banyak cemilan keripik kentang untuk dinikmati terlebih dahulu sebelum ayah pulang. Dengan semangat gue langsung mencoba dan menawarkan ke April. April mau coba? Tawar gue sambil menyodorkan keripik ke April yang dari tadi diam saja. April hanya menggeleng. Udah bosen Dev. Gue hanya membalas dengan senyum. Sudut pandangnya ganti lagi ke April. Akhirnya ayah pun datang setelah beberapa saat kami menunggu. Ayah langsung menyapa gue dan Deva dengan begitu semangat. Udah lama gak mampir Deva. Deva buru-buru bangkit dari kursi dan mencium tangan ayah. Gue senang banget liatnya karena Deva juga terlihat begitu menikmati suasana di rumah. Dari detik pertama ia melangkahkan kaki di rumah dan bertemu bunda. Senyumnya merekah dengan matanya yang berpendar saat gue menatapnya. Kerjaan aman om? Tadi Slamet Riyadi padat banget ya? Tanya Deva kepada ayah. Mereka kemudian berbincang seperti teman dekat saja. Orang tua gue bisa begitu menerima Deva dan sangat menyayanginya. Begitu pula Deva yang dengan tulus menghormati ayah dan bunda. Gue gak bisa menolak kenyataan bahwa sayang gue ke Deva belum terbalas. Tapi gue sekarang juga gak bisa marah atau kecewa. Nah itu Deva diajak ngobrol sambil coba ambilin lauk pauk yang biasanya kamu bilang enak. Ucap ayah tiba-tiba. Oh iya, mau makan apa Dev? Deva bisa ambil sendiri om. Gak usah April. Sini gue aja yang ambilin. Deva kemudian mengambil piring dan memasukkan nasi serta lauk sambil bertanya. Mau ayam serundeng, sambal terasi? Apa aja Dev? Semua yang dimasak bunda jelas gue doyan. Ya ampun, so sweet banget. Ya ampun, so sweet banget. Teriak bunda sambil membawa potongan buah dari dapur. Ambilin yang banyak ya Dev, April akhir-akhir ini makannya dikit banget. Deva hanya cengengesan dan mengambil berbagai lauk yang menurutnya mengunggah selera. Ih Dev, lo mau gue tambah gemuk ya? Tetap cantik kok April, habisin ya. Itu tadi chapter 22 beres di situ. Ya itu kan apa sih ya yang bikin cerita ini jadi betah aku baca dari waktu awal-awal. Kehangatan seperti itu sih. Iya, kayak lucu-lucu gemesinnya gitu. Ya makin sini karena lucu-lucu gemesinnya udah makin berkurang, moodnya makin turun kayak gitu. Oke, kita masuk ke chapter 23. Harusnya temenan aja ya kita. Iya, judulnya itu. Harusnya temenan aja ya kita. Ada puisinya dong. Mungkin kalau gue nggak bawa perasaan, semuanya masih berjalan baik-baik saja. Kita nggak harus bersikeras melewati ini semua. Saling diam, saling membenci padahal butuh. Kadang, daripada harus menjauh dan kehilangan lo, lebih baik menjadi teman yang selalu ada. Ceritanya dari sudut pandang April. Makan malam bersama ini
Gimana sih dulu motongnya aneh banget. Bentar, kayaknya koneksiku ngedrop. Ngedrop gak sih? Lah, notifikasi HP ku kelihatan anjir. Ya, anjir. Notifikasi HP-nya kelihatan. Enggak lah ya. Oh, enggak deh. Yuk, lanjut gak sih? Lancar kan ya? Kok dia? Aku nggak aware dengan avatarku dari tadi kayaknya. Ya gak sih? Sip. Makan malam bersama ini membuat gue paham bahwa kesempatan yang datang belum tentu bisa diulang lagi. That's why gue makannya benar-benar begitu perlahan dan lamat-lamat menikmati alur perbincangan yang ada. Dev, mau nambah lagi dong, pinta gue sambil menyodorkan piring ke Deva dengan senyum. Boleh kan? Nah gitu dong, makan yang banyak. Lo juga nambah kan, bunda udah masak banyak nih. Emangnya gue pernah gak nambah kalau makan masakan bunda? Ini dia yang jadi bagian tersulit kalau gue mau menjauh dari Deva. Dia sudah terlalu melekat dengan hal-hal yang juga dekat dengan gue. Bunda, ayah, sekolah, semua diisi olehnya. Belum lagi fakta bahwa gue sekarang duduk sebangku dengannya. Seandainya aja hati ini ada remote controlnya, gue mau banget bisa menekan perasaan ini dalam-dalam. Dev, mau langsung pulang? Deva sontak menengok ke arah jam dinding rumah. Masih 7:30 kok, tutur gue. Mau Netflix dulu sama gue? Bukannya ini jam belajar kamu, tanya Deva sambil tersenyum. Gue langsung menarik tangan Deva dan mengajaknya ke depan televisi. Maaf ya Dev, gue selalu mengulur-ngulur waktu perpisahan kita. Maaf kalau gue meminta waktu lo terlalu banyak. Gue cuma senang lihat lo terus di sini sama gue. Sekalipun kita hanya berdiam diri dan entah mikirin apa. Karena kalau sama lo, gue tahu itu cukup. Ceritanya dari balik lagi ke sudut pandang Deva. Makan malam yang indah dilengkapi lauk pauk buatan bunda memang gak pernah mengecewakan. Sama aja seperti masakan mama waktu masih sehat. Dengan semangat gue menyuap makanan ini ke mulut dan bersyukur dalam hati. Kira-kira mama di rumah udah makan belum ya? Mau nonton film apa, Dev? Tanya April sambil scrolling halaman Netflix. Yang lagi kamu mau tonton sekarang apa? Gue bertanya balik sambil memperhatikan berbagai ornamen UI yang tertempel di mana-mana. Lo udah siap banget ya mau masuk UI? Ini aduh aja. Ini tulisannya menjebak banget ya. Di atas ada UI yang dibaca UI, di bawah ada UI yang dibaca UI. Aduh aja. Tricky sekali ya paragraf ini. Di meja belajar April pun banyak sekali soal-soal serta kertas coret-coretan yang belum dirapikan. Sepertinya April baru akan melanjutkan proses belajarnya malam ini. Di sampingnya terdapat kumpulan soal simak UI dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan prediksi soal tahun ini. Gue ketakutan aja, jawab April. Maksudnya? Iya, gue kan gak sepintar lo, jadi harus mempersiapkan semuanya dari sekarang, jelas April. Waktu gue lihat bentuk-bentuk soalnya, gue sadar ada banyak hal yang gue belum bisa. Lo hebat, pasti lo akan keterima. Dev, potong April cepat. Bukan gue aja, tapi kita. Gue tersenyum samar. Isi kepala masih mempertanyakan, gue bisa gak ya? Gue sanggup bersaing gak ya? Tapi semua itu gue tutupi dulu dengan bilang, amin, semoga ya.
Bun, Deva pulang dulu ya. Gue pamit dengan mencium tangan bunda. Kali ini cukup lama karena gue gak tahu kapan bisa ketemu beliau lagi. Tangan tersebut mengusap rambut gue lembut. Setelah bunda, gue juga pamit dengan ayah. Pulang dulu ya om, ucap gue sambil mengecup tangannya. Semangat ya jagoan, kata Om Fadel setelahnya. Kayak mau perpisahan aja deh, celetuk April melihat ini semua. Gue tertawa menahan air mata yang hampir aja melesat jatuh ke pipi. Mereka sekeluarga setelahnya mengantar gue ke depan rumah, menunggu gue menyalakan dan memanaskan kopi. Langit gelap, menandakan hujan akan segera turun. Gue memakai helm dan melambaikan tangan ke keluarga yang telah begitu baik kepada gue. Entah kenapa perasaan gue gak enak, tapi gue berusaha untuk tetap positif. Everything is gonna be okay. Tapi bohong. Aduh anjir. Biasanya kan begitu ya. famous last word ya. Everything is gonna be okay. Tapi bohong. Enggak deh. Mudah-mudahan enggak sih. Tapi kayaknya iya. Sebel emang. Chapter 24. Nikmatilah karena semua hanya sementara. Aduh kan tuh kan gitu kan. Sebel anjir, kayak karakternya tuh coba meyakinkan dirinya atau coba aduh anjir. Tapi si penulis berkata lain, sebel banget anjir, karakternya coba meyakinkan dirinya kalau everything is gonna be alright, tapi penulisnya berkata lain. Judul-judulnya makin sini makin turun moodnya. Apa sih? Ya, chapter 24. Nikmatilah karena semuanya hanya sementara. Kalau suatu saat nanti kita sudah tak lagi kalau suatu saat lagi bentar dah, oke. Oke dah, oke. Gak, aku masih agak sebel aja sih. Sorry ya. Oke. Kalau suatu saat nanti kita sudah tak lagi bersama, bukan gue atau lo yang salah. Mungkin karena tugas kita sudah selesai. Gue sudah bukan buat lo, dan lo udah gak lagi buat gue. Kita gak bisa nyalahin siapa-siapa karena mungkin memang ini jalannya. Ya, ceritanya dari sudut pandang Deva. Loh, hujan-hujanan mas? Tanya Bibi setelah membuka pagar. Gue cuma mengangguk, menahan dingin dan matiin mesin kopi sebelum masuk supaya papa gak melihat ada cahaya dari luar. Sambil memayungi gue, Bibi bertanya lagi. Kok ndak neduh dulu mas? Maunya gitu Bi, tapi kan tahu sendiri kalau sampai di atas jam 9 bakal diapain sama papa. Bibi menggeleng dan menunjukkan wajah khawatir. Ya wes, andukan keringin badan dulu, nanti Bibi buatin wedang jahe buat anget-angetan. Gue mengangguk dan mengambil handuk yang diberi Bibi. Mama udah tidur Bi. Sampun mas ganteng, sahut Bibi sambil menuangkan air panas ke cangkir yang sepertinya akan diberikan untuk gue. Makan malam mama pakai apa Bi? Tanya gue lagi. Tadi papa yang masak mas, jawab Bibi sambil berlalu. Mas juga tadi dicariin papa. Lo beneran Bi? Tanya gue kaget. Papa masak makan malam dan nanyain gue. Iya mas, Bibi juga kaget, jawab Bibi. Itu sekarang papa di dalam, sepertinya lagi baca buku. Gue mengacungkan jempol. Deva boleh minta kerokin dulu Bi? Boleh mas, nanti Bibi kerokin sambil mas Deva belajar ya. Ceritanya pindah lagi dari ke sudut pandang April. Deva udah sampai di rumah belum ya? Dia baik-baik aja kan? Hanya itu yang ada di dalam benak gue sekarang. Karena setelah dia dan Kupi melesat di telan malam, hujan cukup deras disertai angin kencang membasahi Surakarta dan seisinya. Gue juga ingat kalau Deva gak bawa jaket hari ini. Dia berteduh gak ya? Tapi kayaknya gak mungkin karena waktu sudah mendekati pukul 9. Coba aja gue gak ngajak nonton Netflix, pasti Deva udah sampai rumah tanpa harus menerjang hujan. Sayang, gitu. Panggil bunda sambil mengetuk pintu kamar gue.
Ini jam tangan dan earphone Deva ketinggalan. Iya ya. Gue langsung mengambil kedua benda itu dari tangan bunda. Makasih ya bun, besok April balikin ke Deva. Belum sempat bunda membalas lagi, gue menuntun bunda untuk segera meninggalkan kamar, diikuti sebuah kecup hangat di kening. Ceritanya balik lagi ke sudut pandang Deva. Bi, jangan kenceng-kenceng dong, sakit nih. Gue meringis kesakitan sambil membuka lembar-lembar materi dari buku SBMPTN yang sangat tebal. Ini Bibi udah pelan-pelan banget, Mas. Saut Bibi. Mas sambil dengerin musik aja atau enggak sambil dengerin podcast kita dan waktu di Spotify. Oke ya, sorry ya, aku harus bilang gini. Sebelumnya aku nggak ngerasa terganggu dengan promosi Gak Tahu Malu ini. Tapi jujur di titik ini aku mulai annoyed. Iya, tapi aduh anjing. Gak apa-apa sih, pelajaran juga ya buat aku. Ntar kalau promosi tolong jangan ya nggak perlu lah sampai senora ini. Gak tahu men, norak banget aja. Gak tahu, sekali dua kali oke lah ya, dan itu pun ada konteksnya gitu ya. Tapi aduh, yang ketiga kali ini berasa banget noraknya anjir. Ya sorry ya mas penulis ya. Tapi aku rasanya harus banget bilang gitu. Gue tertawa ketika Bibi bilang begitu. Pasti Bibi sering curi dengar ketika gue sedang menyetel Kita dan Waktu. Oh iya Bibi lihat earphone mas gak? Tanya gue. Teringat karena tadi earphone gue gak kunjung ketemu. Ketinggalan di rumah Mbak April ndak mas? Oh iya, teriak gue sambil memukul kepala. Tadi kayaknya ketinggalan di meja makan. Walah mas, itu tandanya mas ada alasan untuk ketemu lagi sama Mbak April. Gue terdiam dan berpikir sejenak. Iya juga ya Bi. Iya udah, ini udah mau selesai. Habis ini Mas Deva rehat dulu ya. Makasih banyak Bi. Gue segera masuk ke dalam dan berniat untuk ke kamar mama lebih dulu. Gue melangkah perlahan agar gak ketahuan papa. Kemudian membuka pintu kamar mama pelan-pelan. Gue kemudian terkaget karena ternyata papa masih ada di samping mama. Irama jantung gue mulai berkejar-kejaran ketika papa bangkit dari duduknya, mendekati gue dan mengangkat tangannya. Baru pulang mas. Papa justru membelai halus kepala gue. Ini gue lagi mimpi gak sih? Bisa-bisanya papa memanggil gue mas sembari mengusap kepala gue. Deva udah balik dari tadi kok pak, jawab gue sambil menggaruk kepala. Tadi belajar di belakang sambil minta dikerokin Bibi. Papa mengusap kepala gue sekali lagi sebelum kembali mengatakan hal yang bikin gue semakin kaget. Mau cium mama? Gue langsung mengangguk dengan semangat, bagai anak kecil yang terlalu senang karena baru dapat permen. Ya sudah, take your time. Mas Deva selepas ini langsung rehat ya. Baik pak, terima kasih banyak, sahut gue sambil tersenyum. Selepas papa menutup pintu kamar mama, jejaknya di kepala gue menyisakan beribu kenapa. Entahlah, gue hanya ingin mengusap lembut rambut mama dan memberi kecupan di dahi beliau agar lekas membaik dan keluarga ini bisa sehangat dulu. Mah, tadi Deva diajak makan malam sama bunda. Bunda sebaik mama. Tadi Deva juga ngobrol banyak sama Om Fadel. Mulai dari tentang dunia perkuliahan, pekerjaan, sampai pertandingan bola. Habis itu, Deva juga nonton bareng April. Deva sayang banget sama April mah. Mama menggerakkan tangannya sedikit, namun matanya masih memejam. April udah bilang duluan sama Deva, cuma Deva takut mah. Takut diomelin papa karena belum boleh pacaran. Makanya Deva juga belum bilang apa-apa ke April. Gue mengusap lagi rambut mama, membiarkan tangan mama ada di atas genggaman tangan gue. Begitu hangat dan menenangkan. Gue pun semakin tenggelam dalam pikiran tentang April. Menurut mama, Deva harus apa? Kira-kira April benci sama Deva gak ya? Setelah puas bercerita dengan mama, gue meninggalkan kamar untuk mengisikan air di dalam gelas mama yang tinggal sedikit. Setelahnya, gue mengusap rambut mama sekali lagi dan berbisik.
Deva janji bakal selalu jadi anak yang baik buat mama. Yang terpenting, mama selalu temenin Deva di sini. Ya itu tadi chapter 24. Iya kerasa banget ya ceritanya udah mau ending. Nggak tahu, nggak tahu ada apa sih, kayak ada ada perasaan di mana cerita ini kayaknya nggak akan, kayaknya udah hampir tamat deh. Iya kayak, soalnya mungkin karena itu ya, kayak ketakutan si Deva soal apa ya, soal papanya yang kalau pulang telat bakal disiksa tuh di chapter ini nggak ada men. Iya, ya kekhawatiran yang di awal cerita kayak wah banget gitu, sekarang nggak ada. Kayak hilang aja begitu aja anjir. Nggak, aku harap itu dijelaskan sih kenapa, biar nggak anjir ini kayak berasa Deus Ex Machina bisa sih. Tapi ya udahlah ya, maksudnya ini tuh pertanyaan yang kalau apa ya, yang buat si tokohnya penting dan rasanya harus dijawab, tapi aku sebagai pembaca aku nggak ngerasa penting-penting banget buat ditelusurin sih. Iya, welcome Ani. Iya, malam ini aku bacain endingnya cerita Kapal Kertas. Iya, pas banget malam ini. Malam ini tutup buku aku. Iya. Ini juga kayaknya chapter terakhir, chapter 25. Soalnya judulnya Kapal Kertas. Bentar. Ini aku sambil recording by the way, Ani. Iya. Yeah. Aku rekam buat selanjutnya aku upload di YouTube. Suaramu nggak apa-apa kalau aku masukin? Yuk, nggak apa-apa nih suaranya aku masukin atau nggak mau? Serius. Bentar. Iya. Yeah. Kenapa? Nggak tahu. Bentar. Udah masuk belum? Kok keresekan? Datang ada loli. Yoi. Itu yang keresekan dari mana sih? Enggak, bukan aku kan? Nempel. Ya, tes ya, suaranya masuk sekarang. Ya, aku nggak bisa tiba-tiba masukin suara orang di sini. Ada kayak prompt gitu yang harus aku buka. Welcome Ari tahu. Suaranya kecil, suara aku. Ya suara aku kecil kalau ada yang collab, soalnya mic aku agak jauhan. Sorry ya. Ayo masuk. Abangnya kecil. Ya gimana dong? Gak apa-apa deh, aku terima collab beberapa menit buat ngisi durasi. Dong aku. Iya, suaranya agak keresakan ya. Aku nah. Bentar. Segini kali ya. Kalau masuk. Iya.
aku butuh kesiapan mental buat baca chapter ini. Agak berat ya bawainnya. Cuma 10 halaman lagi, Dal. But why? Aduh, thank you banget nih sudah ngedistract aku dari penderitaan ini. dia cerita ini endingnya begitu. Dia nggak tiba-tiba turun gitu. Udah turun dia ada rada stabilize gitu di bawah grafiknya gitu. Jadi ya terima kasih sudah ngedistract aku dari mood yang tadi. Agak berantakan sih, maksudnya aku kalau baca cerita yang udah masuk ke bagian sedih kayak gini, apalagi di endingnya si intensitasnya bukannya naik malah turun. Jadi udah ceritanya makin sedih, intensitasnya makin turun kayak gitu. Aku kalau ngeliat dari sudut pandang penulis, ini emang udah timing yang tepat sih buat mengakhiri satu buku ya. Cuma dibacanya sulit kalau kayak gitu. Apalagi dibaca untuk seperti ini ya. Ternyata dari tadi koneksiku turun, sorry ya. Tes, oke. Halo, sorry ya nih, tadi suaraku hilang gitu pasti. Ya, aninya cabut. Koneksiku naik turun tadi. Semangat bang, thank you. Ya aku kalau disemangatin bikin apa ya waktu. Ya, itu lu Ari tahu. Oh, pantas dia kesini. Oke deh, without further ado. Without further ado. Gimana sih? Further ado. Without further ado. Let's get back in. Ya udahlah, emang ceritanya sedih ya. Ya gimana dong? Segimanapun aku mau coba sampeinnya, moodnya begini, ya udah deh, terima aja deh. Endingnya begini ya. Itu yang bikin aku agak berat kalau baca sesuatu ya. Soalnya aku berharap endingnya nggak begitu. Tapi udah lah, emang ceritanya begini, endingnya begini, udah terima aja. Oke, chapter 25, Kapal Kertas. Kalau harus mengikhlaskanmu sebagai seseorang, tak apa. Asal jangan biarkan aku kehilanganmu sebagai seorang teman. Oh, berat aja. Ya, ceritanya dari sudut pandang April. Pagi ini, langit sedati rama begitu sejuk untuk dihirup dan dinikmati. Gue melangkah dengan pasti menuju kelas dengan tatapan sempurna. Gue memulai hari ini sebagai April yang lebih sayang dengan dirinya. Semalam gue sudah membulatkan tekad bahwa gue hanya akan secukupnya dengan Deva. Perasaan yang tak terbalas semalam menurut gue sudah cukup menjadi alasan bahwa Deva memang mungkin bukan untuk gue. Sesampainya di kelas, gue meletakkan tas dan meminum susu yang gue bawa dari rumah. Pada tegukan ketiga, parfum yang sudah begitu gue kenal menyeruak dalam hidung. Halo cantik, selamat pagi. Gue cuma diam, seolah terhipnotis begitu saja dan waktu turut berhenti. Satu yang membuat kaget, Deva potong rambut. Makin menambah ketampanannya dan membuat gue melanggar rules yang gue buat sendiri. Ditambah lagi, Deva sekarang sedang mengusap rambutnya pelan. Bagus nggak? Tadi potong sama Mas Praya, biar rapih katanya. Gue nggak ketawa dan ikut mengusap rambutnya. Kayak opa-opa Korea yang siap buat wamil. Apa sih? Potongan rambut Deva bentuknya cepak tentara, tapi nggak terlalu tipis. Tapi nggak begitu tipis. Potongan barunya ini membuatnya terlihat lebih dewasa dan menggemaskan dalam satu waktu. Pasti dedek-dedek gemes pada histeris.
Histeris gimana? Orang jelek banget gini. Ih, insecure. Kata kamu nggak boleh. Jemari telunjuk Deva sontak menutup mulut gue. Iya, maaf ya. Nggak bermaksud gitu kok. Cuma ya, jedanya sejenak sambil lagi-lagi mengusap rambutnya. Hal baru buat aku dan mungkin aku butuh waktu buat menyesuaikan. Tenang, malah makin ganteng kok. Gue mencubit pipinya. Sudahlah, nggak, sudahlah. Rules yang gue buat sendiri langsung sirna begitu saja. Ntar dulu ya nih. Iya, aku mau fokus dulu di sini. Buat 10 halaman ini kayaknya aku nggak bisa diganggu dulu. Ceritanya balik ke sudut pandang Deva. Pulang sekolah ikut gue ya, ucap gue pada April pada jam pelajaran terakhir. Kemana? Ada sesuatu yang mau gue sampaikan. Balas gue sambil tersenyum menatap matanya. April mengangguk dan lanjut menulis. Gue masih bingung harus gimana bilangnya nanti. Yang jelas gue yakin kalau ini adalah hal yang tepat. Bagaimanapun alasannya, kehilangan April gak akan pernah ada di dalam keinginan gue. Tepat setelah bel panjang berbunyi, gue langsung menggenggam tangan April. Dia langsung memprotes dan bilang, harus banget digenggam ya? Gue cuma tersenyum dan justru menggenggam tangannya lebih erat, biar kamu gak kemana-mana. Balik lagi ke sudut pandang April. Buat apa? Tanya gue setelah menerima selembar kertas karton putih yang Deva keluarkan dari tas birunya. Kita akan buat sesuatu, sahutnya bersemangat. Udah, ikutin aku aja ya. Gue hanya mengangkat satu alis dan mengikutinya hingga kami sampai pada sebuah pendopo. Selama ini gue tinggal di Solo. Gue baru tahu ada tempat ini. Deva kemudian menyuruh gue mengikutinya membuat prakarya yang kalau dilihat dari polanya akan berbentuk seperti sebuah perahu atau kapal. Dev, hujan nih. Ya bagus dong. Kita mau main hujan-hujanan sambil main ini. Ya enggak, Pril. Jawab Deva sambil menggenggam tangan gue. Dia kemudian membelai halus rambut gue, menatap gue dan mencoba menyelami bola mata gue. Kami hanya berjarak beberapa senti. Dev, lo indah banget dan gue mau jadi satu-satunya orang yang ingin mengabadikan lo. Gue minta maaf ya, Pril, ucapnya lirih. Maaf karena kemarin udah membuat lo merasa jatuh sendirian. Gue cuma mau bilang kalau butuh waktu cukup lama bagi Deva untuk mengucapkan kata-kata. Nafasnya juga tampak terengah-engah seperti saat kami lari sore. Di matanya seperti ada lensa bening yang siap tumpah. Kalau gue sayang sama lo, Pril, maafin gue atas ketidakberanian gue untuk bilang itu duluan. Lo gak sendirian, gak pernah. Maaf juga kalau kehadiran gue justru membuat lo merasa insecure dan gak pantas untuk dapat apapun. Gue yang juga ikut terbawa suasana dan masih buta akan kata-kata, hanya bisa memeluknya. Merasakan air mata Deva jatuh mengenai seragam gue. Belum pernah gue melihat laki-laki sekuat Deva mengeluarkan air mata saat berbicara. Dev, lo gak perlu minta maaf karena sudah menjadi diri lo sendiri, jawab gue sambil menepuk dan mengusap pundaknya. Degup jantungnya begitu terasa, seakan seresonansi dengan irama detak jantung gue juga. Kalaupun ada salah, gue udah memaafkan lo, bahkan dari sebelum lo minta. Dia beranjak dari pelukan gue, menatap gue dengan sendu. Pipinya sudah basah dan matanya benar-benar merah. Dalam embus angin sore yang bergabung bersama gue dengannya. Menjadi saksi bisu di mana seorang April mengusap air mata Deva. Jangan sedih-sedih lagi ya. Ceritanya balik lagi ke sudut pandang Deva. Gue tahu di sini gue rapuh banget, tapi gue emang merasa benar-benar bersalah. Seenggaknya gue bisa mengatakan yang sejujurnya sore ini. Karena kalau gue simpan sendiri, pasti gue akan menyesal seumur hidup.
Udah merasa lebih baik? Tanya April. Terima kasih banyak ya, April. Jawab gue setelah mengangguk. Gue tersenyum sebelum melanjutkan. Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin gue sampaikan. Sampaikan aja, Dev. Gue menggenggam tangannya, kemudian memberikan tanda kapan kami harus sama-sama melepas kapal kertas yang tadi kami buat di danau kecil dekat tempat gue dengannya duduk. April bertanya untuk apa, namun gue hanya diam dan tersenyum, memintanya untuk mengikuti saja. Ada banyak sekali perasaan yang ingin gue sampaikan, tetapi lidah gue keluh. Mungkin dengan cara ini, April akhirnya dapat mengerti akan apa yang ada di dalam kepala gue. Kenapa gue terkesan gak ikut berjuang? Karena gue sadar, April, ada sesuatu yang menahan suara gue, sehingga menjadi tercekat, menyadari bahwa sebaiknya gue gak usah menyampaikan itu. Tapi gue sadar bahwa ini harus dilakukan, karena yang indah pasti gak akan abadi. Maksud lo apa, Dev? Kita. Ceritanya balik lagi ke April. Gue masih duduk di sampingnya, menikmati kombinasi keindahan dan rasa sakit yang mungkin saja akan segera berakhir, dan gue tak bisa rasakan lagi. Entah kenapa firasat gue akhir-akhir ini memang mengatakan bahwa Deva akan pergi ke tempat yang sangat jauh dan gak bisa gue raih lagi. Kita tuh kayak kapal kertas ini, Pril, jelas Deva. Ingin menempuh perjalanan bersama, namun lupa kalau kita sama-sama rapuh. Gue yang broken at home, gue yang juga gak bisa untuk terus menyemangati lo, menguatkan lo, bahkan terkadang jadi alasan lo menangis. Tatapan Deva gak tajam sore itu. Justru begitu lembut, begitu teduh. Kami sama-sama menyaksikan dua kapal kertas yang lamat-lamat akan hancur dan tenggelam. Gue akhirnya tahu bahwa konklusinya akan mengarah kemana. Meskipun menangis, gue ternyata juga mampu untuk tersenyum. Gue juga selalu merepotkan lo, membuat lo seolah bertanggung jawab untuk meluruskan benang kusut yang ada di dalam diri gue. Dev, iya April, maafin gue Dev. Gue yang salah, April. Gue yang salah, April. Gimana? Itu deh. Ya itu tadi ending chapter 25. Ceritanya beres di situ. Masih ada epilog sih. Ya deh, aku bacain sampai epilog kali. Tapi konklusi ceritanya ada di situ. Beres di situ. Oh, halo ikan puyuh. Welcome. Selamat malam di malam yang sendu ini. Sendu banget sih. Izin bonus poinnya. Silahkan. Iya, silahkan diambil poinnya. Aku nggak pakai template itu by the way. Iya. Kan orang-orang yang nge-broadcast di sini pakai template itu kan. Iya. Selamat datang, silahkan diambil poinnya kayak gitu kan. Tapi di broadcastku aku nggak pakai gituan. At least buat di segmen ini ya. Ya kalau aku bikin ngobrol santuy ya aku pakai gituan. Iya nggak apa-apa. Aku berusaha ngedistract diri sendiri soalnya ceritanya sedih man. Ya udah. Tadi konklusinya sampai situ. Aku sendiri kalau ditanya aku nggak benar-benar puas dengan konklusi itu. Tapi mungkin emang ceritanya begitu. Iya Dal, yaudah ceritanya emang begitu. Terima aja, maksudnya lu nganggep ending yang bagaimana sih? Heran aja. Endingnya emang udah harus begitu, Dal. Oke deh, epilog. Gue memintanya untuk menggenggam tangan gue. Jika ini yang terakhir, gue meminta dia untuk menemani makan bakso, makanan kesukaannya. Jika ini yang terakhir, gue meminta ia untuk mengantar gue pulang dan makan bersama ayah bunda. Jika ini yang terakhir, gue meminta ia untuk memberi sedikit memori yang bisa gue ingat dan gue bawa kemudian hari, dan dia masih bersama gue untuk beberapa menit bergulir di sini. Ceritanya dari sudut pandang April.
Apakah setelah kita memperbaiki diri masing-masing, semesta bakal mempertemukan kita dan menyatukan kita lagi, Dev? Deva nggak menjawab dan hanya menatap mata gue. Sorot matanya seolah mengatakan bahwa ia nggak tahu. Karena bagi gue, lo adalah yang terbaik. Tambah gue lagi. Lo juga, Pril. Lalu hening. Gue sudah kehabisan kata-kata untuk disampaikan kepada Deva. Dan mungkin dia juga merasakan hal yang sama. Dalam hati, gue mengulang-ulang kata-kata yang sama. Tolong jangan pergi, jangan tinggalin gue, dan tetaplah di sini. Ya, dan tetaplah di sini. Gue mau antar lo pulang, kata Deva, yang kemudian gue tolak dengan halus. Pril, balas Deva seolah tidak setuju dengan penolakan gue. Udah malam, di luar terlalu berbahaya buat lo. Gue janji gue akan baik-baik saja, jawab gue. Dan gue akan kembali, balas Deva sambil menggenggam tangan gue. Gue hanya mengangguk, meminta kepada alam raya agar terus menjaga orang baik ini. Meminta agar tak ada satupun orang jahat yang berani menyentuh atau mengusik ketenangannya. Meminta agar Deva pada akhirnya akan kembali kepada gue suatu hari nanti. Jaga diri baik-baik ya. Kata-kata itu seolah jadi pesan terakhir yang bisa ia ucapkan langsung ke gue dan sekarang. Dan gue nggak tahu apakah gue masih bisa mendengarkan ini atau enggak. Nggak salah deh kayaknya. Oh ya, suaraku emang sekecil itu? Serius? Aduh, kayaknya nggak bisa juga aku gedein. Nggak, kalau buat reality ya, at least. Iya, mic-nya nggak jatuh kan? Kayak nggak. Bentar, aku ulangi ya dari situ. Jaga diri baik-baik ya. Kata-kata itu seolah jadi pesan terakhir yang bisa ia ucapkan langsung ke gue. Dan sekarang, gue nggak tahu apakah gue masih bisa mendengarkan ini atau enggak. Keesokan harinya ketika gue bangun dari tidur, gue sadar bahwa mimpi buruk gue baru dimulai. Gue sudah kehilangan separuh hati yang sebaik mungkin gue jaga. Gue bingung harus bernafas dan berjalan dengan apa. Sesak, tanpa warna, gelap. Gue buta arah karena kompas gue adalah Deva. Sekarang gue kehilangan Deva, bukan hanya jatuh dan sakit yang gue rasa, tetapi dunia gue seakan berhenti berputar tiba-tiba. Karena selama ini lo adalah porosnya. Ini apaan sih anjir yang nulis? Ada extra chapter. Aduh anjir, Kokoro ini sudah tidak. Aduh anjing. Harus ya, aduh. Aku udah berusaha menerima ending yang seperti itu. Kenapa dikasih extra chapter? Why? Udah. Oke, ini extra chapter. Nyebelin emang. This is not an ending of our story. Ceritanya dari sudut pandang April. Kehilangan lo bukanlah sesuatu yang gue inginkan. Hari ini, gue berusaha mencari-cari pembenaran yang lebih mirip dengan penyangkalan untuk menjawab absennya lo di sekolah. Menghadiri acara papa lo mungkin? Besoknya lagi, gue masih terus melakukannya sambil menguatkan diri sendiri. Meski begitu, jelas di sini gue makin sering merapal doa agar lo cepat kembali. 5 hari setelahnya, melewati Sabtu dan Minggu, hingga menginjak hari di mana gue benar-benar rindu melihat lo. Gue makin gak bisa menahan air mata dan izin berlari untuk keluar kelas meski bingung harus kemana. Hari itu, hari dimana nama lo bahkan sudah dicoret dari absen 12 IPS 1. Hari dimana mimpi buruk gue benar-benar terjadi. Hari dimana gue kehilangan support system terbesar gue. Seseorang di hati gue sekaligus teman terbaik gue. Yang gue ingat saat itu adalah gue menangis sampai pingsan dan dibawa ke ruang UKS. Sayangnya di sana gue justru makin keinget tentang lo, tentang gue yang dulu berusaha mengobati lo, melihat air mata lo pertama kali turun, melihat lo nungguin gue yang sedang terbaring lemas. Dan hari ini, lo justru tega membiarkan gue sendirian. Dev, lo kemana? Kenapa lo membiarkan gue sendiri di sini? Gue buta arah dan gak tahu sebenarnya gue salah apa, sampai lo begitu tega meninggalkan gue tanpa alasan apa-apa.
1 tahun setelahnya, langit Depok hari ini begitu biru, dan gue hanya bisa tersenyum ketika teman-teman gue mengajak untuk segera berkumpul di Balai Riung UI untuk menyambut peserta OKK tahun ini. Iya, April yang sekarang sudah berhasil menjadi mahasiswa baru UI. Sekarang gue menginjak semester 3 dan fokus mengabdi bersama teman-teman BEM. Gue mengalami fase mati rasa yang cukup lama. Sebaik dan setampan apapun orang baru yang ingin masuk hati, gue tolak dengan baik dan sepelan mungkin. Gue meyakinkan diri sendiri bahwa cepat atau lambat gue akan menemukan tuan itu ketika sudah waktunya untuk kembali pulang. Dan hari ini, saat gue akan sembuh karena benar-benar telah lepas darinya, semesta memutuskan untuk bekerja dengan lebih gila. Halo, sapa seseorang. Gue terkesiap dan refleks bilang, iya. Gue terhipnotis akan pahatan hidung yang begitu tajam, rambut yang sekarang lebih gondrong sedikit berantakan, aroma dan semerbak parfum yang masih sama, serta suara serak yang berat yang selalu gue ulangi untuk mengantar tidur. Dan saat itulah gue sadar bahwa hidup gue kembali dimulai. Aprilia Aruna Bestari, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan senyum sehangat mentari pagi ini. Gue Deva Pasha Andromeda, calon adik tingkat lo. Gue Deva Pasha Andromeda, calon adik tingkat lo. Iya, berlanjut ke cerita kapal kertas 2. Iya. Akhirnya beres. Gak tahu, aku gak bisa dibawa roller coaster kayak gitu. Iya, tiba-tiba time skip ke sekian tahun kemudian gitu, jadi wow. Ya, hajar. Ya gitu deh. Aku bisa bilang apa coba? Udah jam 10 dong. Iya, pas banget kan? Ya makanya. Iya, pas banget men, pas jam 10 kita tutup aja. Tadinya lagunya kok buffering mulu. Koneksiku gak ngedrop kan. Welcome Hananatsuki. Iya, lu datangnya pas gue ending nak. Gak apa-apa deh, kebagian ending songnya doang. Ending bukunya udah beres tadi. Gak apa-apa, kan bisa dilihat di YouTube. Apaan sih dah, promosi terus. Udah tamat. Iya, lagunya gak play dong. Bentar. Aduh sial, dari tadi aku gak matiin itu. Aku gak matiin sound copy-nya. Mudah-mudahan aku gak kena. Aku gak izin soalnya ke Big Rice Piano. Jadi mudah-mudahan aku gak kena itu ya. Iya, tadi ada yang collab terus aku harus nyalain sound gitu. Cepet juga bacanya, nggak gitu nah, emang udah jadwalnya begitu. Iya, emang kemarin aku ngitung dengan jumlah halaman sekian dan sisa waktu sekian, aku bakal beresin buku ini sekian lama kayak gitu. Ya pas aja gitu datangnya. Dikira speed read, nggak. Nggak. Mungkin kalau aku baca sendiri nak, iya aku bakal bacanya kayak gitu, kayak skimming gitu. Apalagi kayak baca buat nyari informasi khusus gitu ya, kayak aku nyari bab ini nih, atau aku nyari bahasan ini, ya aku bacanya skimming gitu. Tapi kalau baca novel ya enggak sih. Bentar, kok ini YouTube player aku aneh ya. Ya masa tutup buku aku nggak ada closing songnya, nggak asik dong. Ya biasanya aku nutup pakai lagu sih, tapi kalau malam ini nggak bisa putar lagu juga nggak apa-apa. Iya, kayaknya malam ini aku nggak bisa putar lagu. Nyanyi aja, jangan. Jangan, kasihan lu nak. Iya, lu BPJS bulan ini udah bayar belum? Iya, terakhir aku nyanyi ada yang masuk rumah sakit aja. Lu ada BPJS kan?
Nggak ada aku nyanyi-nyanyian. Ya udah aku closing aja. Gue nggak dengerin kok, aduh anjing tega. Nggak deh, aku nggak akan berusaha buat itu. Terakhir ya aku nyanyi itu kupikir suaraku tuh kedengeran jelek soalnya audioku jelek gitu yang iya aku pakai sound card yang 50 ribuan gitu kan. Jadi aku pikir ya selama ini suara suara rekamanku kedengeran jelek karena emang gearnya jelek. Jadi terus terakhir aku beli apa ya, gara-gara itu aku jadi eh, beli sound card yang mahalan dikit kan, ya lumayan men, satu setengah aku beli sound card. Iya, harapanku sih dari kalau pakai sound card suaraku bisa kedengeran lebih bagus gitu. Jadi kayak Glenn Fredly gitulah, mudah-mudahan ya. Udah begitu ku pasang semuanya udah oke gitu ya, aku coba tag tag buat nyanyi gitu, ternyata suaranya tetap ampas loh. Jadi bukan masalah gearnya sebenarnya. Emang suara lu nya aja dal yang kurang terlatih apa sih. Aduh aja. Iya kayaknya aku kudu 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 berlatih untuk itu. Iya. Gimana ya tuh. Ya aku tahu tadi jokesnya kepanjangan sih. Iya, premisnya panjang banget barusan. Gak tau, aku suka jokes-jokes storytelling kayak gitu. Makanya kalau open mic gitu ya, aku tuh dapat gernya tuh agak lama soalnya aku tipikal yang rada storytelling gitu. One liner aku nggak kuat aja. Iya, aku butuh waktu. Ya, yeah, welcome Changman. Namanya beneran Changman ya? Kok bayi Changman? Itu temen lu nak? Iya, datang pas closing. Apaan sih? Siapa yang Changman? Iya tuh si Changman. Hah? Oh, siapa ya Changman? Kalian nggak kenal. Jadi kalian baru kenal di sini. Waduh. Ya udah deh, ini berhubung yang dibuat rekaman YouTube dia si sound audionya nggak apa sih si lagunya nggak masuk, aku closing aja ya. Thank you yang di YouTube udah ngikutin 7 episode. Ya pokoknya malam ini aku tutup buku dan acara tutup bukuku kadang berat di aku sih. Ya kadang berat di akunya. Tutup buku sebelumnya ramai banget gitu. Padahal ceritanya sedih. Gila nggak tuh? Lu tutup buku cerita sedih tapi dirayakan kayak gebiar BCA gitu. Parah emang orang-orang di sini. Tapi ya makasih ya udah ngikutin ceritanya sampai sini. Makasih juga buat Hello Bagas untuk karyanya yang yang berkesan sih buatku. Makasih banget. Ya rekamannya aku tutup. Thank you YouTube.